kisah, pada dahulu kala di sebuah desa yang asri hiduplah sepasang orang tua dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ya, kenapa ibu pergi begitu cepat? Sudahlah, ini memang sudah takdirnya, kamu harus sabar ya. Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu lagi ya? Kamu masih punya ayah yang selalu menjaga kamu setiap saat. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Jadi, ini harus beli makanan untuk naik. Ya, sama-sama, jangan sungkan ya. Oh iya, terima kasih ya. Ya Allah, Mas, gak boleh sungkan. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Nah, sepertinya kamu membutuhkan peran seorang ibu. Bagaimana kalau ayah menjadi ibu Bawang Merah? Apa kamu setuju? Saya sangat percaya dengan keputusan ayah. Aku akan mematuhinya saja ya. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik padaku. Itu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah, menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal di satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Bawang Putih, kerjamu sama selesai dan sama semua. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Terus kalian bereskan bajuku, setelah itu bereskan barangku juga. Baiklah, akan saya kerjakan. Suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan kepada Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kamu jangan lupa beres rumah, bangun pagi, dan juga menyiapkan makanan. Paham kan kau? Baiklah Bu, saya mengetahuinya, akan saya laksanakan. Meskipun diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu saat, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti sangat akan marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kenapa baju ibu hanya terbawa ke sungai? Apa? Besar ceroboh, cari baju ibu sampai dapat. Kalau tidak, jangan balik rumah. Bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap juliran akar pohon yang menjorok ke sungai, dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian Bawang Putih pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Dan ada yang satu juga. Apakah dia melihat baju berwarna merah sampai ke sini? Oh, baju berwarna merah ya? Jadi segitu ya. Dan coba kamu telusuri sungai ini sampai kamu menemukan buku. Di sana ada seorang nenek, siapa tahu nenek tersebut menemukannya. Baiklah, Bi. Saya akan ke sana. Terima kasih. Bawang Putih pun
sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Hai Gembel, apa itu yang kau bawa? Iya, apa yang kau bawa? Tadi diberikan oleh ibu nenek yang menemukan baju ibu. Sini labunya. Merah. Dari mana kamu mendapatkan buah labu yang isinya emas dan permata ini, Putih? Iya, dari mana kamu mendapatkan buah ini? Aku mendapatkan labu ini Dari mana, Putih? aku mendapatkan labu ini dari nenek yang menemukan baju merah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Merah kamu harus melakukan apa yang dibuat dan kamu itu. Baiklah, Putih. Kamu harus pergi ke sungai. Baik, Putih. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Tahu, tapi kamu harus mengingat selama 1 minggu kalau ini nenek mengembalikannya. Baiklah, aku akan menemani nenek selama seminggu ini agar baju merahku bisa kembali. Selama seminggu, bawang merah menginap di saku nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara salah-salah. Bukankah nenek harusnya memberikanku labu setelah menemani nenek selama seminggu? Ya sudah, baiklah, kamu boleh menjelaskan Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, saya pergi ke sungai sebagai kota. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas.